Waduh, Juventus pulang membawa kekalahan nih guys. Aduh, kayaknya obrolan ini bakal seru banget bersama aku Trias dan juga para narasumber kita yang sudah hadir. Halo Mas, boleh disapa-sapa dulu dari Mas Surya mungkin? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini yang tetap setia dari Depok. Oke, Hmm. sekarang kita beralih ke Mas Wandi. Halo Mas Wandi. Halo Mbak Trias, halo Juventini seluruh Indonesia. Selamat pagi, siang, malam. Semoga ya karena kita tagnya Minggu malam berarti kayak besok Senin kelabu nih. Tapi semoga semangat menghadapi Senin dan tetap mendukung Juve. Gitu. Oke, meskipun Senin kelabu tapi harus tetap semangat ya. Nah, Eh, tapi sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, Trias mau ngingetin dulu nih buat para Juventini yang mungkin pengen bergabung juga sama Trias di sini, pengen jadi narasumber, caranya gimana Trias? Caranya gampang banget, tinggal gabung di membership kita. Dan juga buat yang pengen mendukung channel ini bisa langsung aja scan QR di bawah ini. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Ini sebuah hasil yang menyakitkan nih datang dari studio Giuseppe Sinigalian. Juventus harus takluk 0-2 dari Como, tim promosi yang dilatih oleh Cesc Fabregas dalam lanjutan Serie A. Nah, kekalahan ini pastinya bukan sekedar kehilangan 3 poin, tapi juga memperpanjang catatan tanpa kemenangan Juventus menjadi 4 laga beruntun di Liga dan juga 6 semua kompetisi. Nah, Como ini tampil lebih disiplin, terorganisir, dan juga memanfaatkan setiap celah lini belakang Juventus nih. 2 gol dari Mar Oliver dan juga Nico Paz sudah cukup untuk memastikan kemenangan pertama Como atas Juventus sejak tahun 1952 atau lebih dari 7 dekade penantian. Yang menarik, Juventus sebenarnya punya peluang ya guys untuk membalikan keadaan terutama lewat Koop Meiners dan juga Andre Cambiaso nih. Tapi lagi-lagi penyelesaian akhir menjadi masalah yang besar nih. Sementara di sisi lain permainan Juventus di bawah Igor Tudor tampak kehilangan arah, terutama dalam hal progresi bola dan juga koordinasi pressing. Nah, ini apakah hanya sekedar hasil buruk di awal musim atau justru gejala dari masalah yang lebih dalam di sistem permainan Tudor? Nah, pertanyaannya buat Mas Suryo dan juga Mas Wandi, sebenarnya apa sih faktor utama yang membuat Juventus bisa kalah dari Como? Dari taktikah atau dari kesalahan individu atau bahkan eh, mungkin karena Como yang bermain lebih cerdas nih. Silakan Mas Suryo dulu boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan semata-mata Como yang bermain lebih cerdas, tapi Juve yang kehilangan dalam tanda kutip daya gedor. Dan ini menjadi PR sebenarnya dari awal, di mana kita bisa lihat tendangan ke gawangnya itu berbanding terbalik dengan tendangan yang kita lakukan. Artinya peluang yang tercipta secara matang itu kurang lebih masih di bawah daripada apa ya namanya ya expected goal. Itu yang Juve tertinggal di sini di pertandingan kali ini. Sebenarnya nggak ada yang spesial dari Como. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau kita ngeliat Nico Pas juga sebenarnya itu di bawah performnya dia kalau kita mau melihat atas rata-rata pertandingan Como yang sudah berjalan seperti itu. Jadi ini merupakan dalam tanda kutip ya perubahan yang diperlukan. Artinya selama ini kan Tudor draw, jadi nggak ada evaluasi. Ini kekalahan yang dalam tanda kutip perlu untuk evaluasi Tudor sendiri. Apa yang mesti dikoreksi? Jadi semoga dia tahu dan harus tahu mengkoreksinya untuk jadi solusi gitu Mbak Trias. Oke, dari permainannya Como sendiri nggak ada yang spesial ya. Dan yang menjadi catatan ini adalah daya gedor. Nah, kalau menurut Mas Wandi sendiri gimana nih Mas? Apakah sependapat atau mungkin punya POV lain nih Mas? Oke, jadi dari pemunculan formasi awal pertandingan dengan metode 4-3-3 sebenarnya itu sebuah kejutan ya. Mungkin itu sebuah antisipasi dari Tudor bagaimana menghadapi kreativitas permainan Como yang memang mengandalkan teknik passing dari tengah kemudian over ke depan gitu. Nah, sebenarnya sih ini ide yang menarik ya. Cuma saya sendiri kurang paham apa kenapa Tudor memberikan inovasi taktiknya di pertandingan yang kali ini. Mungkin dianggapnya Como adalah sebuah tim yang kecil. Padahal tidak, seperti kita bahas di edisi Juventini kemarin, sebenarnya yang
dirugikan oleh pertandingan kali ini adalah Juve karena preparasinya atau preparationnya itu kurang bagus di Juve. Habis pemain rata-rata habis international break, kemudian ada yang cedera. Nah, Como kan sudah dalam track record yang bagus gitu. Menang-menang seri-seri dan ada menangnya Juve 5 kali draw di Serie A gitu. 5 kali draw di Serie A dan Liga Champions. Jadi ya memang sepakat juga dengan Mas Suryo bahwa secara permainan mungkin Como tidak terlalu memiliki permainan yang sangat bagus. Cuma karena Juve kembali ke masalah tidak ada identitas bagaimana style dari Tudor diterapkan, hanya berkutat di passing-passing, kemudian ketika sampai di final third itu tidak ada kreativitas yang bermain gitu. Jadi ya mentok gitu, mentok di akhir gitu. Malah Juve ya bobolan di salah satu momen yang pertama dari apa namanya skema corner. Dari situ Juve udah mulai panik tuh di situ di babak pertama. Terlihat di babak pertama Juve malah shot on goal tidak ada gitu kan. Nanti babak kedua tuh masuk semua penyerang, diganti pemain tengah, masuk penyerang. Buktinya shoot on goalnya bertambah, jumlah shoot ke gawang pun bertambah. Tapi tidak terantisipasi bagaimana proses serangan balik dari Como yang efektif di situ. Jadi ya kebobolan jadi kebobolan 2 gol. Ya kurang inilah kurang taktis lah Tudor menerapkan strategi pada pertandingan kali ini. Kurang taktis dan juga tadi disinggung oleh Mas Wandi juga kurang kreativitas ya. Nah, ini apakah eh, langkah yang paling efektif ini apa nih? Apakah perubahan formasi atau rotasi pemain atau bahkan setuju buat Igor out? Kira-kira gimana Mas Suryo? Dia langkah yang tepat, perubahan formasi sudah coba dilakukan. Sekarang sedikit menjelaskan bahwa tadi Mas Wandi bilang kenapa dilakukan 4-3-3. Nah, di sini Tudor sendiri menyadari bahwa dia kekurangan back dengan cederanya Bremer. Formasi 3, katakanlah 3-4-3, 3-5-2 ataupun apapun itu yang berujungnya diawali dengan 3 itu membutuhkan formasi center back yang banyak kalau 3 di kendala cederanya Bremer ini out ya kan berarti Tudor itu mencoba antisipasi dengan 4-3-3 tapi ada kegamangan di sini diletakkannya Cop Miners jadi agak apa ya kalau Cop Miners sendiri kan memang aslinya box to box ya dengan spesifikasi dia punya long pass atau true pass yang baik seperti itu. Nah, kalau di sini memang seandainya perubahan formasi itu enggak juga sih, tapi kurang efektifnya penyerangan terhadap probabilitas peluang. Jadi main asal nyerang aja tanpa memikirkan peluang yang matang. Jadi finishing. Nah, itu dia. Ketika kita berbicara expected goal yang rendah, padahal shotnya tinggi, tapi shot on goalnya rendah, itu adalah finishing. Ini PR-nya. Berarti bukan formasi, karena Tudor pernah pakai formasi 4-4-2, di mana di situ ada Kabal, dan situ cukup efektif. Saya agak lupa pertandingan apa, tapi itu 4-4-2. Jadi bukan formasi, tapi finishing yang menjadi PR utama Tudor. Gitu Mbak Trias. Kayak finishing yang jadi PR utama Tudor. Nah, kalau Mas Wandi sendiri gimana nih? Apakah sependapat juga atau mungkin ada pendapat lain? Oke, menambahkan. Jadi sepanjang pertandingan, jujur sepanjang pertandingan, saya sempat juga chat eh, di WA grup. Ini Juve ini terlalu berat ke Yildiz ya. Yildiz tuh 30 menit awal tuh udah jatuh bangun, udah kecapean. Dia terobos sendiri pemain, dia membuat peluang sendiri, kemudian memberikan operan ke dalam kotak penalti, gitu. Jadi seolah-olah Juve ini memang seperti saya katakan tadi kurang identitas. Kurang identitasnya apa? Seolah-olah Juve ini memberatkan kepada kalau dapat bola langsung oper ke Yildiz. Kalau dapat bola oper langsung ke Cambiaso. Kalau di kanan langsung oper ke Conceição. Terus tiba-tiba pemain-pemain yang di tengah dan di depan yang tidak pintar membuka ruang untuk menyambut umpan. Dan seperti dikatakan oleh Mas Suryo tadi, finishingnya itu kurang bagus. Finishing kurang bagus berarti mungkin satu, penempatan posisinya kurang bagus. Dua, tidak bisa membaca ruang untuk melakukan shoot dengan baik. Tiga, skema permainan untuk supaya bola itu bisa nyaman sampai ke pemain depan atau pemain yang dituju itu kurang bagus. Gitu. Jadi emang masalah finishing, masalah pola penyerangan dengan expected goal yang dikatakan Mas Suryo tadi berbanding jauh dengan expected goal dari Como. Berarti memang ada masalah nih di
sisi penyerangan ya. Sisi penyerangan berarti bukan cuma hanya striker aja, tapi jadi pemain tengah, bagaimana nyambung dari belakang ke tengah, dari pemain tengah memberikan bola juga kepada pemain depan itu semua berantakan. Oke, itu dia ya tadi pendapat dari Mas Wandi. Eh, Finishing dan juga pola penyerangan yang menjadi PR besar untuk Juventus. Oke, kita ke materi berikutnya. Ini kekalahan Juventus kali ini kan membuka kembali ya perdebatan perdebatan soal implementasi taktik Igor Tudor. Struktur permainannya sebenarnya sudah bisa dibaca nih. Cambiaso ditempatkan lebih ke dalam untuk membantu build up, sementara Locatelli kembali menjadi pusat sirkulasi bola sekaligus pelindung di fase transisi. Nah, namun masalahnya sistem ini membuat Locatelli bekerja terlalu keras nih. Dia juga harus mengatur build up, terus mengawal serangan balik, bahkan menutup ruang sendirian nih di tengah. Sementara pemain lain seperti Koopmeiners dan Thuram terlihat kurang aktif membantu fase bertahan. Selain itu, Juventus juga kembali menunjukkan kelemahan kronis, yakni bertahan dari situasi bola mati. Nah, publik ini mulai mempertanyakan nih akhirnya siapa sebenarnya asisten pelatih yang bertanggung jawab nih atas organisasi set piece di staff Tudor karena kelemahannya ini terus berulang tanpa solusi. Di sisi lain, ini secara ide permainan Tudor mencoba membuat Juventus bermain progresif ya, bukan sekedar reaktif. Nah, tapi disinilah kritiknya muncul. Tim ini mungkin belum cukup siap untuk bermain menyerang dengan struktur seperti itu. Sebagian berpendapat bahwa Juventus saat ini lebih cocok menjadi tim yang pragmatis, sulit dikalahkan dan memanfaatkan transisi cepat daripada mencoba mengontrol permainan penuh. Nah, pertanyaannya, ini apakah Tudor terlalu memaksakan gaya main progresif untuk tim yang sebenarnya belum punya kualitas dan keseimbangan seperti itu? Lalu juga dengan kondisi yang sekarang, lebih realistis mana nih Mas kira-kira? Terus memaksa sistem build up kompleks ala Tudor atau kembali ke pendekatan transisi cepat yang lebih sesuai dengan karakter pemain? Silakan Mas Rio. Iya, Kak, lebih cocok untuk pendekatan transisi cepat sih sebenarnya. Karena kalau memang Tudor itu ya oke lah fleksibel gitu. Jadi empat empat tiga tiga itu tidak terlalu dipaksakan karena kita tahu sendiri bahwa Kepran Turam itu punya power, punya tackling, punya apa ya namanya ya semangat atau grinta cukup untuk deteren daya rusak lah ya istilah daya rusak yang oke, cuman memang di sini dalam tanda kutip kreativitasnya di antara tiga ini tuh gelandangnya tuh memang dalam hal kreativitas tuh memang kurang gitu loh. Jadi mengharapkan kreativitas dari Thuram, kemudian Locatelli, kemudian Koopmeiners sendiri kan memang box to box aslinya. Jangan terlalu dipaksakan tuh Dor, karena dari zamannya Mota, memang kegamangan ini terjadi di Koopmeiners ini ya. Kalau boleh jujur ya, karena ini gelandang tuh embagel kalau kata orang Jawa tuh apa ya? Harus pas banget posisinya gitu. Terlalu rigid, terlalu kaku sebenarnya Koopmeiners ini. Ketika katakanlah memang ya, kalau memang harus 4-3-3 kayak tadi kejadian, ya memang nggak ada kreativitasnya. Mereka hanya berpikir untuk menjaga lini antar lini untuk distribusi, untuk kreasi alur serangan itu jangan melulu tiba-tiba udah dapat terus diteruskan ke Yildiz, tiba-tiba udah dapat diteruskan ke Ciko. Sebenarnya kalau mau Tudor itu berubah menjadi 4-4-1-1. Biarkan Yildiz itu di second striker. Kemudian percayakan Ciko itu di sisi right midfield. Biarkan dia maju dan mundur. Percayakan bahwa dia mempunyai kemampuan defensif yang oke. Percayakan sajalah seperti itu. Karena agak embagel tadi. Apa ya? Embagel itu apa ya? Dalam kutip taktiknya itu agak tanggung gitu loh. Kalau kalau pakai 4-3-3 diserahkan tiganya ini kepada Koopmeiners, Thuram dan Locatelli ya memang nggak ada kreativitas di situ. Mau mengharapkan kreativitas ya mereka hanya mendistribusikan bola, mengatur alur serangan tuh ya memang bukan keahlian mereka. Jadi ya jadi seperti itu. Kalau memang berujung pada deadlock artinya
bola mati, sorry, alur mati ya, ya memang seperti itu karena tiga gelandang ini belum punya kemampuan atau tidak punya kemampuan mengatur pola serangan yang seperti itu. Ya kita mengharapkan seperti itu, tapi yang terjadi adalah tidak seperti itu. Ya jadi sorry itu saya memang ini PR besarnya di sini mengatur alur serangan itu harus kemana dan tidak melalui sayap seperti itu Mbak Tris. Mengatur alur serangan ya, dan juga menurut Mas Suryo ini pendekatan transisi cepat ya lebih baik daripada memaksakan sistem build up kompleks ala Tudor yang sudah digunakan ya. Oke, kalau menurut Mas Wandi ini gimana Mas? Oke, menambahkan sedikit dari Mas Surya. Memang ya masalah kreativitas di pemain tengah sih emang jadi PR Juve. Makanya rumor-rumor pemain Mercato yang masuk ke Juve itu kan ada pemain tengah yang memiliki daya kreativitas yang tinggi. Anggaplah misalnya nama yang muncul misalnya Tonali gitu. Atau kalau dulu misalnya Juve punya namanya Andrea Pirlo itu ya namanya apa sih namanya itu eh, yang mengatur mengatur di musik itu ya Pirlo tuh dirijennya di lapangan gitu. Nah, Juve kekurangan dirijen di lapangan. Locatelli diharapkan sebagai eh, pengatur serangan, tapi seperti kata Mas Suryo tadi, Locatelli hanya berfungsi untuk mendistribusikan bola ke pemain yang tepat, tapi bukan mendistribusikan bola untuk membuat peluang atau menjadi sebuah peluang kunci gitu. Sama Turam, sorry itu saya memang juga hanya mempunyai grinta yang bagus untuk maju ke depan, memiliki sifat kengototan yang kuat, fisik yang kuat untuk maju bertarung ke depan. Cobb Manners ini yang nanggung ya, nanggung banget nih. Gak jelas nih posisinya, apakah dia lebih ke depan, apa lebih ke belakang gitu. Dicoba diposisikan lebih ke depan juga kemarin beberapa kali pertandingan juga nanggung, di belakang juga dia posisi tidak cocok. Jadi ya memang di tengah ini PR ya, memang seperti saya katakan tadi sistem penyerangan Juve ini PR mulai dari tengah sampai ke penyerang ini PR banget nih. Nah, juga di sistemnya Tudor sekarang, saya harusnya menurut saya di sistem pertandingan seperti ini harusnya di babak pertama harusnya Dusan yang main, bukan bukan David ya. Karena ketika Juve ingin menekan pemain Como untuk menekan supaya tidak terjadi penyerangan ke lini belakang Juve, memang harus memanfaatkan pemain yang bisa pressing back lawan atau back Como. Nah, di Juve penyerang yang bisa pressing untuk pemain bertahan Como hanyalah Dusan gitu. Kita melihat ketika David di depan, dia hanya jalan-jalan aja tuh seperti di setengah lapangan, tidak ada tindakan pressing yang seperti Dusan lakuin gitu. Jadi ya Como terlihat nyaman sih membentuk pola permainan gitu. Jadi ya emang banyak yang salah sih di sini. Kalau ditanyakan apakah Tudor perlu merubah taktiknya atau mempertahankan formasinya, ya seperti saya katakan sebelumnya bahwa sebenarnya emang Juve harusnya memiliki sistem yang ideal. Nah, ideal sekarang dengan pemain yang seperti sekarang ini yang tersedia memang lebih ke tim yang pragmatis gitu. Tim yang pragmatis mengandalkan serangan balik itu. Jadi bertahan dulu, mengandalkan serangan balik, memanfaatkan kecepatan dari Yildiz dan Chico. Dan juga bagaimana memanfaatkan bagaimana intelijensi atau kekuatan fisik dari Dusan gitu menyambut umpan ketika terjadi serangan balik gitu. Jadi ya menurut saya Ahmad Tudor terlalu memaksakan sistem progresif yang di 60 menit awal itu sudah terkuras habis energi pemain Juve, di 30 menit terakhir itu sudah Juve biasanya itu sudah mulai ngos-ngosan sih, jadi kelihatan banget. Gitu. Oke, kalau menurut Mas Wandi tadi Juve memang punya sistem ideal ya, yang pragmatis ya, yang mengandalkan serangan balik. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Ini dari data rating yang dirilis seusai laga, terlihat bahwa hampir semua pemain ini tampil di bawah performa nih. Tidak ada satupun yang menembus rating 7,0, sebuah indikasi bahwa tim benar-benar kesulitan secara kolektif. Di lini depan, Kinan Yildiz hanya meraih 6, Jonathan David 6,5, Francesco Conceição 6,7, kombinasi yang menunjukkan serangan Juventus kurang tajam dan juga minim koneksi dari antar pemain ya. Lini tengah juga tidak jauh lebih baik. Ini Thuram 5,9, Locatelli 6,7 dan juga Koopmeiners 6,4. Gagal mengontrol ritme permainan. Sementara di lini belakang meski
Kalulu tampil sedikit lebih stabil, yakni 6,7, trio Kelly, Rugani, dan juga Cambiaso tidak mampu menjaga kestabilan blok defensif. Nah, kiper di Gregorio pun hanya mencatatkan 6,3, menandakan tidak ada figur yang benar-benar menyelamatkan tim dari tekanan lawan. Nah, secara umum ini kan menggambarkan performa kolektif Juventus yang datar dan juga tanpa pemain yang menonjol ya sebagai game changer. Nah, pertanyaannya ini untuk Mas Wandi dan juga Mas Suryo, melihat rating yang hampir merata nih di bawah 7,0, siapa pemain yang menurut para narasumber tampil paling mengecewakan di laga ini dan kenapa performanya begitu menurun? Silakan Mas Wandi. Kalau untuk rating dari Footmap memang paling rendah itu Kevin Turam ya jelas sih menurut saya memang dia tidak terlalu banyak berperan. Terlihat fisiknya sebenarnya belum ready di pertandingan hari ini. Eh, Ya memang dia baru sembuh dari cedera, dia belum siap untuk pertandingan bermain penuh dan memang secara peran juga ya Turam ini tidak memiliki peran yang signifikan. Terlihat dia banyak kehilangan bola, kadang juga tidak bisa memberikan passing yang baik, juga kadang ketika dia memegang bola dijaga pemain itu bisa melewati pemain tersebut. Jadi memang wajar dan juga wajar di rating terendah. Nah, catatannya juga untuk Yildiz ya seperti saya katakan tadi, dia udah di menit 20-30 tuh udah mulai kecapean. Dia selalu bergerak sendiri, tidak memang kita lihat skillnya bagus, Yildiz skillnya sangat bagus, bisa melewati dua pemain Como. Tapi terlihat dia bekerja sendirian gitu. Tidak ada temannya atau tim yang mampu untuk menyambut kerja keras dari Yildiz tersebut. Jadi Yildiz kerja sendiri, dia terlihat dia tidak bisa memberikan upaya yang baik, makanya ratingnya termasuk rating yang sangat rendah gitu. Nah, di pemain-pemain lain saya rasa memang semua di bawah standar permainannya, tidak ada big game player, tidak ada pemain yang bisa memberikan perubahan, even dari pemain-pemain yang masuk di babak kedua. Dan catatannya adalah sebenarnya ini ketika masuk pemain pengganti sudah menit 70, menurut saya pribadi itu sudah sangat telat untuk Tudor masukkan pemain pengganti karena dengan sistem Tudor ya, dengan sistem Tudor penguasaan bola, kemudian high pressing yang terlalu progresif, itu memang menguras tenaga. Harusnya di menit 60 sudah ada satu atau dua pemain yang masuk gitu untuk memberikan refreshing bagi pemain-pemain Juve. Jadi wajar semua underperform gitu. Oke, tadi pendapatnya Mas Wandi ya. Nah, sekarang kita dengar deh kalau dari Mas Suryo sendiri gimana Mas? Singkat aja Mas. Siapa yang paling mengecewakan di permainan kali ini Mas? Iya, sebenarnya nggak mengecewakan sih kalau menurut saya. Cuman memang underperform aja kalau kita biasa main game lagi di bawah aja lagi merah gitu. Nggak mengecewakan sih, karena ya mereka menempatkan diri di posisi yang sudah diamanatkan pelatih, walaupun memang bukan tipikalnya mereka, artinya dalam tanda kutip langsung beradaptasi gitu kak. Katakanlah memang kayak Prenturam itu seorang direct player yang harus tanda kutip ya ditempatkan dalam suatu area besar dalam formasi 4-3-3 ya, jadi agak gamang gitu, dia mau 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 berkreasi, mau direct atau mau menahan. Nah, di satu sisi, Cambiasonya pada saat akan maju mendukung Turam, transisinya pas kelihatan itu kurang. Kalau Cambiaso ini kalau tereksploitasi sama pemain lawan sering-sering ya, udah dari 2 atau 3 musim lalu misalnya melawan Napoli atau siapapun, dia itu kurang untuk belakangnya. Itu kejadian di gol kedua. Ya kan, Cambiaso itu telat, 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 ya telat mengcover lah bagian belakangnya itu. Jadi dia langsung dieksploitasi sama si Nikopas itu. Nah, ini harus ada terjadi sering-sering apa ya, latihan formasi yang baku antara Yildiz dan katakanlah di Kepren, atau katakanlah memang ya kita kehilangan satu sosok yang cukup, kalau menurut saya ya cukup mendukung. Kalau di sisi kanan ya Timothy Weah. Nah, itu sayang dia kejual atau terjual. Itu sebenarnya cukup loh itu untuk menjadi right midfield, ada maju mundur. Tapi sebenarnya dia itu mendukung hal seperti itu. Pas McKennie masuk sebenarnya sudah mulai terjadi keseimbangan, artinya versatile player ini sudah mulai menyeimbangkan. Cuman Cambiasonya sudah terlalu habis di sebelah kiri.
karena dia berusaha mengapa menempel atau inverted dengan Yildiz. Yildiznya sudah habis, Cambiasonya maju, kemudian terjadi counter dan terjadilah gol kedua seperti itu. Ya kalau untuk pemain-pemain dengan rating yang paling buruk ya memang sesuai sama Footmob kayak Prenturam seperti itu. Tapi ya sekali lagi ini kan proses ya, proses untuk mengerti karena sebenarnya gini, kalau kalau kita kesulitan dalam menciptakan peluang, sebenarnya perlu ada variasi jarak, latihan dan variasi pola penyerangan. Jarak antara kalau kemarin kita ada PR antara defensive midfield pas double pivot ya, pas double pivot 4-2-3-1 antara defensive midfield dengan center back ya kan. Kalau sekarang PR kita adalah jarak antara midfield dengan center forward. Karena kita saat ini mempunyai seorang Jonathan David yang dalam tanda kutip defensive awareness-nya untuk turun ke belakang itu ya memang dari dulu dia tidak punya kemampuan atau belum punya kemampuan seperti itu. Jadi kelihatan memang kalau Dusan, Dusan itu dalam tanda kutip memang awalnya tidak, tapi mulai mengerti, mulai sedikit turun atau mau menjemput bola. Nah, ini David belum nih, belum seperti itu. Sebenarnya pun ada pemain yang seperti itu. Artinya kalau mau Tudor 4-4-1-1 artinya open dah itu bisa di situ second striker. Kalau ngelihat track recordnya itu dia memang berfungsi sebagai second striker untuk mendukung striker utamanya. Open dah David, open dah Vlahovic. Nah itu cocok. Atau katakanlah Yildiz. Saya yakin dan percaya Yildiz juga bisa jadi second striker. Yildiz dan David, Yildiz dan Vlahovic seperti itu. Nah, sorry to say, Tudor belajar dari sini. Artinya ciptakan pola latihan variasi jarak dan variasi uh, alur serangan. Nggak melulu di kiri. Artinya kadang-kadang kalaupun memang harus tercipta kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu nggak masalah. Atau kanan ke tengah, kiri ke tengah, itu juga nggak masalah Mbak Trias. Jadi ciptakan variasi jarak dan variasi alur serangan. Itu inti di situ. Karena kalau itu tercipta, shot kita udah banyak, tapi shot on goalnya itu yang jadi PR kan. Finishing. Nah itu dari situ. Semoga ini bisa diatasi oleh Tudor. Karena dalam satu sepak bola, profesi yang pertama kali dipecat karena nilai tim adalah pelatih. Gitu Mbak Trias. Oke, itu tadi ya pendapat dari Mas Suryo. Eh, Pemain yang underperform di match kali ini adalah Thuram dan juga tadi disinggung juga nih sama Mas Suryo kalau Igor Tudor perlu menciptakan variasi pola latihan jarak dan juga alur serangan ya Mas ya. Oke, itu dia tadi diskusi Trias bersama para narasumber kita. Terima kasih Mas Suryo dan juga Mas Wandi yang sudah hadir dan jangan lupa juga tetap saksikan channel Suara Juventi ini dan buat teman-teman juga yang pengen bergabung langsung aja klik link yang ada di deskripsi Suara Juventi ini. Oke, kalau gitu Trias, Mas Suryo dan juga Mas Wandi pamit. Kita tutup. Fino alla fine. Forza Forza Maju. Juve.